Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan melanjutkan beberapa video tutorial yang sudah kita sajikan. Pada video tutorial kali ini kita akan membuat sebuah mekanisme bagaimana memfilter atau menyaring data laporan yang berasal dari database server. Rekan-rekan bisa coba cek lagi. Kita sudah punya satu buah laporan, kita beri nama RPT registrasi yang menampilkan data dari database server seperti ini ya. Kemudian kita juga sudah membuat bagaimana mekanisme untuk menampilkan seluruh data yang berasal dari database server yang sudah kita desain menggunakan Crystal Report. Rekan-rekan bisa coba aktifkan lagi dengan menjalankan start ya. Kemudian kita cek review. Nah, di sini rekan-rekan bisa lihat di bagian tanggal daftar ini terdapat beberapa varian data, misalnya tanggal 23 Juni, tanggal 24, tanggal 27. Nah, biasanya untuk kasus tertentu data yang dilaporkan itu tidak seluruh data. Jadi bisa kita filter, kita saring misalnya berdasarkan tanggal daftar, berdasarkan pilihan 1, 2, 3, atau berdasarkan jenis kelamin misalnya, atau kalau datanya itu time series misalnya tahun akademik tahun sebelumnya, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun sebelumnya, dan seterusnya. Nah, untuk mekanisme seperti itu kita bisa melakukan proses filtering. Nah, rekan-rekan bisa coba di bagian form ini kita akan melakukan proses filtering. Rekan-rekan bisa tambahkan saja di bagian form ini beberapa kontrol tambahan ya. Misalnya dari toolbox kita bisa ambil frame untuk membuat pemfilteran, jadi di drag saja ya. Kemudian di bagian caption misalnya kita tambahkan di sini. Nah, rekan-rekan bisa tambahkan misalnya pilih data laporan seperti ini rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian rekan-rekan bisa tambahkan di bagian option ya, option button ini untuk memfilter data. Misalnya di sini untuk pilihan 1 ya, option 1 captionnya misalnya seluruh data. Kemudian misalnya untuk yang option kedua, pilihan kedua kita akan memfilter berdasarkan tanggal. Misalnya di sini kita tambahkan berdasarkan tanggal. Nah, rekan-rekan bisa buat seperti ini. Kemudian di sini kita punya komponen through dbDate. Kita filterkan di sini ya, kita pasang di sini. Kemudian di bagian properties kita klik kanan saja komponennya. Untuk buttonnya kita pilih visible-nya menggunakan show always pada pilihan drop down. Seperti ini rekan-rekan ya, supaya muncul pilihan drop down-nya. Kemudian pada bagian format kita bisa pilih format untuk tanggal yang lazimnya kita gunakan. Jadi tanggal dulu, baru bulan, baru tahun ya. Seperti ini rekan-rekan ya. Kita apply seperti ini. Nah, kemudian ini kita berikan nama misalnya TGR1. Jadi pemberian nama ini supaya proses untuk codingnya nanti kita mudah ya. Nah, kita perbesar saja. Nah, misalnya kita tambahkan label lagi dari tanggal berapa sampai tanggal berapa misalnya ya. Di sini bisa tambahkan sampai dengan tanggal berapa. Kita perkecil lagi. Kemudian kita tambahkan komponen tanggal di sebelahnya untuk tanggal yang kedua. Nah, seperti ini rekan-rekan, klik kanan properties, buttonnya kita pilih show always. Kemudian di bagian format ini kita bisa tambahkan di MG. Nah, ini yang lazim digunakan di Indonesia. Seperti ini rekan-rekan ya. Jadi secara desain kita sudah punya desain yang rapi seperti ini. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Coba kita running saja. Jadi nanti mekanismenya kalau memilih seluruh data, maka yang ditampilkan adalah seluruh data yang ada di database server. Kalau kita pilih berdasarkan tanggal, maka hanya tanggal-tanggal yang ada di range saja di tanggal 1 dan tanggal 2 yang akan ditampilkan. Jadi tidak seluruhnya. Seperti itu rekan-rekan ya.
Nah, setelah ini kita bisa masuk ke bagian coding. Jadi rekan-rekan bisa masuk di bagian preview misalnya. Kita bisa membuat di sini pengkondisian. Jika yang nanti kita pilih itu adalah option 1. Nah, ini kita pilih seperti ini rekan-rekan ya. Maka lakukan untuk seluruh data. Tapi yang dipilih misalnya option 2 berdasarkan tanggal seperti ini ya. Maka yang dilakukan adalah filter berdasarkan rentang tanggal. Jadi ini jika seluruh data ditampilkan. Nah, bagian bawah ini jika filter tanggal nah misalnya seperti ini rekan-rekan ya. Kalau di bagian awal di sini sudah tidak ada masalah, kita fokus di bagian di sini. Nah, kita fokus di bagian di sini. Rekan-rekan bisa coba lihat kalau mau filter berdasarkan tanggal, maka kita harus filter berdasarkan informasi yang ada di Crystal Report-nya. Jadi Crystal Report ini adalah display tampilannya, sementara di belakang layarnya adalah informasi dari database yang di dalamnya ada tabel. Di dalam tabel ada informasi field, maka rekan-rekan bisa dari menu insert pilih field object untuk melihat informasi apa saja yang akan ditampilkan. Nah, di sini rekan-rekan sudah punya database field-nya, jadi ada tabel registrasi sebagai sumber data laporan dan beberapa field. Sementara kita hanya mau mengambil filter berdasarkan TGL daftar saja. Maka nanti strukturnya adalah T registrasi, TGL daftar. Maka kita bisa tambahkan di sini. Misalnya kita akan membuat sebuah pemfilteran, misalnya di sini STL filter, S-string, misalnya seperti ini. Maka di sini kita aktifkan untuk filteringnya. Ini rekan-rekan ya. Nah, di sini kita menggunakan proses filtering yang berdasarkan tanggal. Jadi rekan-rekan bisa aktifkan di sini. Nah, ini kurung perawal buka dan tutup mengindikasikan di situ ada pasangan tabel dan nama kolomnya atau fieldnya di sini registrasi TGL daftar. Ini kita filter. Di sini kita menggunakan indent. Jadi dalam struktur indent spasi seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kita ambil TGL1.year. Jadi kita ambil berdasarkan tanggalnya seperti itu rekan-rekan ya. Untuk pertama tanggal ambil tahunnya. Kemudian di sini nah rekan-rekan punya koma seperti ini rekan-rekan ya. Kemudian kita ambil TGL1 berdasarkan bulannya. Seperti ini rekan-rekan ya. Nah, seperti ini. Kemudian di sini TGL1.t. T itu harinya. Seperti ini. Kita bisa tutup to. Nah, di sini ada to date. Nah, to date itu berarti dari tanggal pertama ke tanggal kedua dengan urutan yang sama. TGL2.year. Nah, kita cek lagi di sini. Nah, ini belum dikasih nama rekan-rekan ya. Jadi nanti di sini ada TGL1, di sini ada TGL2. Nah, di sini kita tambahkan TGL2.year seperti ini. Kita bisa enter dulu. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, kemudian TGL2.bulan. TGL2.hari. Nah, seperti ini rekan-rekan ya. Nah, jadi proses pemfilterannya seperti ini. Kemudian di sini sama persis. Nah, rekan-rekan bisa copy saja. Karena untuk menampilkannya itu tidak ada perbedaan. Namun karena kita melakukan proses filtering, maka rekan-rekan tambahkan di sini DR selection formula. Jadi formula untuk seleksinya kita berdasarkan proses filter yang ada di sini. Nah, ini rekan-rekan ya. Jadi kita bisa lihat
kode programnya. Nah, jadi kita membuat sebuah proses filtering di bagian STR filter. Range antara tanggal 1 diambil dengan urutan tahun, bulan, dan tanggal. Karena ini format yang ada di MySQL seperti itu ya. Kemudian di bagian tanggal 2 juga sama, formatnya urutannya tahun, bulan, dan tanggal. Kemudian sebelum ditampilkan, maka kita selection formula menggunakan STL filter yang sudah kita buat seperti itu. Setelah ini kita bisa simpan saja, kemudian kita bisa coba jalankan. Kalau seluruh data, maka ditampilkan seluruhnya. Kemudian kita coba lihat di sini, misalnya kita mengaktifkan tanggal 23 saja. Kita lihat di sini 23 Juni misalnya ya, 23 Juni, 23 Juni. Nah, hanya 3 record saja rekan-rekan ya. Kalau menampilkan misalnya sampai tanggal 24. Nah, di sini ada 6 record. Misalnya sampai tanggal 30 Juni. Maka seluruh data akan muncul. Nah, ini proses untuk memfilter laporan. Nah, bagaimana untuk tombol print? Nah, tombol print rekan-rekan cukup memindahkan saja informasi yang ada di sini. Nah, kemudian merubahnya, yang tadinya adalah destination-nya to window, maka sekarang diubah destination-nya to printer. Jadi seperti itu rekan-rekan untuk melakukan proses filter data.